Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hasanah dan ketiga teman saya, Syifa Fauziah, Ignes Nadira Parameswari, dan Tamara Putri Yadita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang pertama di sini ada profil perusahaan. PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI atau Bank Indonesia yang resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin, tanggal 5 April 2010. Bank BCA Syariah ini mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Komitmen penuh BCA ini sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah Bank BCA tersendiri pada jaringan cabang BCA yaitu setoran atau pengiriman uang hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin edisi atau electronic data capture milik BCA. Semua ini dilakukan tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya di sini ada laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan atau CORD ini merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo CORD pada tanggal tertentu. CORD ini merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah waktu yang sama pada akhir periode yang disepakati. Laporan entitas syariah ini menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana, kebajikan komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan ada 3. Pertama tuh sumber dana kebajikan ini berasal dari penerimaan, yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan juga pendapatan non-halal. Yang kedua ini ada penggunaan dana kebajikan untuk kebajikan produktif, sumbangan, juga penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Dan terakhir ini ada kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. Oke, selanjutnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa Fauziah. Pembahasan selanjutnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Laporan sumber dana dan penggunaan zakat merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai laporan dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam pengelolaan zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Unsur dasar dari laporan keuangan meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai apa itu ziswaf. Ziswaf adalah sebuah singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf yang merupakan konsep hukum Islam agar manusia secara pribadi dalam hidupnya senantiasa mensucikan diri dan hartanya. Tujuannya agar dengan ziswaf kemakmuran bisa merata kepada seluruh umatnya. Selanjutnya ini ada data dari laporan sumber dan penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Di sini ada jumlah sumber dana zakat pada tahun 2021 yaitu sebesar 70.118.287.
Dan pada tahun 2020, 82.355.24. Lalu ada jumlah penggunaan dana, yaitu sebesar pada tahun 2021 sebesar 82.399.23 dan pada tahun 2020 74.538.259. Lalu di sini ada kenaikan atau penurunan dana zakat, ada saldo awal dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ignes. Berikut ini adalah laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dari PT Bank BCA Syariah. Di sini ada sumber dana kebajikan yang bersumber dari sedekah, denda, dan pendapatan non-halal. Jumlah sumber dana kebajikan di tahun 2021 sebesar 506.540.339 rupiah. Dan di tahun 2020 sebesar 239.777.151 rupiah. Untuk penggunaan data kebajikannya, ini dari sumbangan. Jumlah penggunaan dana kebajikannya sebesar 529.758.415 rupiah. Dan di tahun 2020 sebesar 676.275.185 rupiah. Ada penurunan data kebajikan dan di sini tuh ada saldo awal dana kebajikan dan saldo akhir dana kebajikan. Saldo akhir dana kebajikan itu sebesar 758.198.749 rupiah. Dan di tahun 2020 sebesar 781.416.825 rupiah. Selanjutnya. Selanjutnya ini tentang tata kelola keuangan BCA Syariah. BCA Syariah berkomitmen untuk senantiasa menerapkan GGC di dalam menjalankan usahanya. BCA Syariah ini meyakini bahwa penerapan GGC selaras dengan upaya pencapaian sasaran bisnis jangka panjang dan dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu nilai tambah bagi pemegang saham, industri perbankan nasional, dan perekonomian nasional, serta stakeholder lainnya. Selanjutnya. Materi ini akan dijelaskan oleh Tamara Putri. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip dasar DCG BCA Syariah. Yang pertama itu ada transparansi, artinya perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu artinya perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Yang selanjutnya ada pertanggungjawaban, artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang selanjutnya ada independen. Artinya untuk menjalankan DCG ini perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diinterferensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada kewajaran. Artinya dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain.
berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Selanjutnya, selanjutnya ada tujuan penerapan dari GCG ini. Yang pertama, ada mendorong pengelolaan BCA syariah sesuai dengan 5 prinsip dasar GCG. Yang kedua, mengimplementasikan kelima prinsip dasar GCG secara komprehensif dan terstruktur. Yang ketiga, mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan. Yang keempat, mendorong pengelolaan BCA syariah secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan. Yang kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang keenam, mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir, pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari komite tata kelola terintegrasi di entitas utama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.